Hal yang paling saya tidak suka adalah ketika ada orang dengan santainya berkata, uang itu cuma titipan, nggak dibawa lahir, nggak dibawa mati. Seolah-olah itu kalimat paling bijak di dunia. Buat saya, itu bukan kebijaksanaan, itu penghiburan untuk orang yang nggak siap menghadapi kenyataan. Maaf, kalau kedengarannya keras, tapi saya lebih memilih jujur daripada terdengar suci. Uang itu bukan sekedar kertas, uang itu bukan sekedar angka di rekening. Uang itu adalah akses untuk bertahan hidup. Dan di dunia nyata, tanpa uang, hidup manusia itu bisa jatuh lebih rendah daripada yang kita bayangkan. Coba kamu masuk rumah sakit, bukan sebagai pengunjung, tapi sebagai pasien. Berbaring 2 bulan aja, lihat sekelilingmu. Kamu akan melihat orang-orang yang seharusnya dirawat, tapi menolak tindakan karena apa? Takut biaya. Kamu akan melihat keluarga yang berdiskusi bukan tentang kesembuhan, tapi tentang sanggup bayar atau tidak. Ada yang penyakitnya bisa sembuh kalau dirawat rutin, tapi mereka memilih pulang. Bukan karena putus asa, tapi karena sadar mereka miskin. Setiap tahun ada orang meninggal bukan karena penyakitnya terlalu parah, tapi karena mereka tidak mampu membeli kesempatan hidup. Tidak mampu beli obat yang lebih baik, tidak mampu bayar rawat inap lebih lama, tidak mampu kontrol rutin, tidak mampu tes lanjutan. Mereka menunda, menunggu, berharap sembuh sendiri. Dan ketika akhirnya terlambat, orang bilang, ya sudah takdir. Padahal bukan, itu kemiskinan. Kemiskinan yang membunuh perlahan. Ada orang yang makan seadanya bukan karena diet, tapi karena takut uangnya habis sebelum akhir bulan. Ada orang yang menahan sakit bertahun-tahun, menahan nyeri, menahan sesak, menahan luka, karena mereka lebih takut tagihan daripada penyakit. Kamu pernah lihat orang tua yang diam-diam menyembunyikan hasil diagnosa dari anaknya? Karena dia tahu, karena dia dirawat, anaknya harus berhenti sekolah. Kamu pernah lihat kepala keluarga yang bilang, "Gak apa-apa, cuma capek." Padahal dia tahu ada yang tidak beres di tubuhnya. Dia cuma tidak sanggup lagi menjadi beban. Itu nyata. Dan jumlahnya lebih banyak daripada yang kamu kira. Kita hidup di zaman di mana tanpa uang, bahkan hak hidup pun bisa terasa mahal. Mau makan layak, perlu uang. Mau tempat tinggal aman, uang. Mau pendidikan, uang. Mau berobat, uang. Mau bernapas lebih tenang, tetap uang. Lalu masih ada yang berkata uang itu tidak penting. Saya tidak sedang memuja uang, saya tidak bilang uang adalah segalanya. Tapi saya bilang ini, uang adalah alat bertahan hidup. Dan orang yang meremehkan uang biasanya belum pernah benar-benar terdesak. Biasanya mereka belum menanggung orang tua yang sudah renta, belum membayar sekolah anak, belum membiayai istri melahirkan, belum menghadapi keadaan darurat jam 2 pagi. Coba ketika anakmu demam tinggi. Coba ketika orang tuamu butuh operasi mendadak. Coba ketika kamu sendiri jatuh sakit dan tidak bisa bekerja. Di situ kamu akan mengerti bahwa uang bukan soal gaya hidup. Uang adalah waktu. Waktu untuk bertahan, waktu untuk sembuh, waktu untuk mencari solusi. Tanpa uang pilihanmu menyempit. Tanpa uang kamu hanya bisa berharap. Dan berharap tanpa daya itu menyakitkan. Saya pernah lihat orang tidur di bawah jembatan, bukan karena malas, tapi karena 1 bulan gagal bayar kontrakan. Saya pernah lihat orang yang makan sekali sehari, bukan karena puasa, tapi karena uangnya harus dibagi untuk biaya sekolah adiknya. Saya pernah melihat orang yang menolak operasi karena takut anaknya berhenti kuliah. Dan di kondisi seperti itu, masihkah kamu berani berkata, nikmati saja hidup, uang bukan segalanya? Kalimat seperti itu biasanya keluar dari mulut orang yang belum pernah dipaksa memilih antara bayar listrik atau beli obat. Hidup memang bukan cuma soal uang, tapi coba jalanin hidup tanpa uang. Kamu bahkan bisa kehilangan martabat. Banyak orang bilang, rezeki itu sudah ada yang ngatur. Benar, tapi usaha dan persiapan juga bagian dari tanggung jawab. Menabung bukan berarti kamu takut miskin. Menabung berarti kamu sadar, hidup tidak selalu baik-baik saja. Setiap rupiah yang kamu simpan itu bukan sekedar angka. Itu adalah rasa aman. Itu adalah keberanian menghadapi kemungkinan terburuk. Kamu pikir kamu menabung uang,
Tidak, yang kamu tabung adalah waktu hidupmu, kesempatan kedua, harapan saat kegelapan itu datang. Orang sering meremehkan dana darurat, padahal dana darurat itu seperti pelampung di laut. Kamu mungkin tidak membutuhkannya hari ini, tapi ketika ombak datang, itu yang akan menyelamatkanmu. Saya tidak anti kebahagiaan, saya juga tidak anti menikmati hidup. Silakan makan enak, silakan jalan-jalan, silakan beli yang kamu suka. Tapi jangan sampai semua itu mengorbankan keamanan masa depan kamu. Karena ketika badai datang, yang berdiri bukan yang paling banyak gaya, tapi yang paling siap. Banyak orang terjebak dalam ilusi hidup cuma sekali, lalu semua dihabiskan hari ini. Tapi hidup bukan cuma tentang hari ini, ada hari esok, ada tanggung jawab, ada orang yang bergantung pada kita. Kalau kamu hidup sendirian, mungkin kamu bisa sembrono. Tapi kalau kamu ada orang tua yang berharap padamu, ada anak yang menunggu biaya sekolah, ada pasangan yang menggantungkan rasa aman, kamu tidak punya kemewahan untuk ceroboh. Uang memang tidak bisa untuk membeli segalanya, tapi ketiadaan uang bisa menghancurkan banyak hal. Persahabatan bisa retak karena utang, keluarga bisa pecah karena tekanan ekonomi, mental bisa hancur karena beban finansial. Kita sering diajarkan untuk malu mengejar uang, seolah-olah itu adalah materialistis. Padahal yang memalukan bukan mengejar uang, yang memalukan adalah lari dari tanggung jawab. Bekerja keras bukan tamak, menabung bukan pelit, merencanakan keuangan bukan serakah. Itu bentuk cinta, cinta pada diri sendiri, cinta pada keluarga, cinta pada masa depan. Kalau suatu hari kamu sakit dan kamu punya cukup banyak uang untuk berobat tanpa berutang, itu bukan karena kamu beruntung, itu karena kamu disiplin. Kalau suatu hari orang tuamu butuh perawatan dan kamu bisa membiayainya tanpa menjual rumah, itu bukan keajaiban, itu adalah hasil dari persiapan. Jangan meremehkan uang, tapi jangan juga diperbudak oleh uang. Beda tipis. Uang harus jadi alat, bukan tujuan hidup. Tapi alat yang baik harus dijaga. Karena dunia ini keras, lebih keras dari kata-kata motivasi. Dan ketika kenyataan datang, yang menyelamatkanmu bukan kutipan bijak di media sosial. Yang menyelamatkanmu adalah kesiapan. Ingat baik-baik, setiap rupiah yang kamu tabung itu adalah bentuk tanggung jawabmu pada masa depan. Setiap pengeluaran yang kamu pikirkan matang-matang itu bukan ketakutan, itu kedewasaan. Jangan menunggu sampai kamu terbaring di ruang ICU untuk sadar bahwa uang itu penting. Jangan menunggu sampai kamu tidak bisa menolong orang yang kamu cintai. Uang tidak dibawa mati, tapi selama kamu hidup, uang yang menentukan seberapa layak kamu bisa bertahan. Dan bagi saya, menjaga diri agar tetap bisa berdiri di saat sulit, itu bukan keserakahan, itu kehormatan. Jadi kalau ada yang bilang uang cuma titipan, ya silakan saja. Tapi bagi saya, uang adalah napas tambahan ketika hidup mulai sesak. Tapi bagi saya, uang adalah napas tambahan ketika hidup mulai sesak. Dan menabung bukan menyimpan kertas, melainkan menyimpan kesempatan untuk tetap hidup dengan kepala tegak.